Selamat datang di channel Kawaruh Jiwa, channelnya sang kekasih yang peduli dunia akhirat seisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kawaruh Jiwa, channelnya sang kekasih yang peduli dunia akhirat seisinya. Kali ini kita akan mengulas pertemuan dialog seorang sufi yang hidup sebagai gelandangan, yaitu Diogenes dengan Raja Agung Alexander the Great. Simak terus videonya sampai selesai agar mendapatkan hikmah dari peristiwa ini. Selamat menyaksikan. Di antara berbagai mazhab, ada sebuah aliran yang tak pernah menjadi filsafat formal, namun justru memiliki bekas yang mendalam berkat kekhasan pemikirannya. Berjudul sinisme, aliran ini memandang buruk pada manusia. Namun, pada saat yang sama, mazhab ini memiliki tujuan untuk kebaikan dan keahlian. Prinsip ini berdenyut dalam jalan hidup Diogenes, sosok paling nyentrik dari sekian banyak filsuf. Ketika para pemikir lain memenuhi ruang-ruang senat atau menjadi penasihat kaisar, Diogenes lebih memilih bersafari ke ruang-ruang urban dan berkomunal dengan masyarakat lainnya. Saking sederhananya, ia memilih untuk tinggal di sebuah tong bekas wadah menuangkan anggur bersama anjing-anjing liar pinggiran kota. Hidup dan bersahabat dengan anjing, ia kemudian mendapat julukan sinis, bahasa Yunani, seperti anjing oleh orang-orang sekitar. Bukan tak berdasar, sebutan ini berakar pada sikap Diogenes yang terus terang, tanpa mengenal basa-basi. Di sisi lain, Diogenes juga menunjukkan kepercayaannya pada kebaikan. Ini bisa dilihat pada suatu ketika di mana dia memecahkan satu-satunya mangkuk yang dia miliki karena melihat seorang anak kecil sedang minum hanya dengan tangan sebagai wadah airnya. Diogenes lalu berkata, setiap orang akan merasa bersalah atas semua kebaikan yang tidak dia lakukan. Sosok yang kontroversial ini kemudian memancing rasa penasaran Kaisar Muda Romawi, Alexander Agung, untuk berinteraksi secara langsung. Alexander Agung yang kala itu sudah menjadi penakluk sejumlah wilayah dunia berencana ingin ke Athena dan bertemu dengan sang filsuf. Pertemuan ini nantinya akan menjadi salah satu catatan terkenal dalam biografi sang kaisar. Dalam pertemuannya dengan Diogenes, sang kaisar banyak mengajukan pertanyaan. Dan salah satu yang paling berkesan adalah saat kaisar bertanya tentang apa hal yang baik menurut Diogenes dan apa yang buruk. Diogenes lalu menjawab bahwa hanya ada satu yang baik, yaitu pengetahuan, dan satu-satunya kejahatan, yaitu menjadi radikal yang lupa diri. Pertemuan Alexander dengan Diogenes terjadi saat filsuf yang terkenal dengan sinisme tersebut sedang berjemur di dekat tong sampah besar bersama anjingnya. Alexander kemudian menyapa Diogenes tanpa ekspresi apapun, dan bahkan biasa saja hingga ia mengira filsuf tersebut tidak mengenalnya. Melihat respons Diogenes yang biasa saja, Alexander pun memperkenal dirinya sebagai Alexander Agung. Bukannya menunjukkan hormat, Diogenes malah menertawai Alexander ketiga dari Makedonia tersebut. Bahkan, Diogenes menyindir raja tersebut dengan ucapan secara terang-terangan, hanya orang kerdil yang suka mengaku-aku orang hebat. Semakin besar rasa rendah diri, semakin mereka memproyeksikan diri mereka lebih tinggi, lebih besar. Diogenes dikenal sebagai seorang filsuf aliran sinisme yang berakar pada ajaran filsafat Sokrates. Kendati ketika ia ditanya bagaimana pendapatnya tentang Sokrates, Diogenes ajak menyebutkan bahwa Sokrates itu adalah orang yang gila. Filsuf dari Sinope yang lahir pada 412–323 sebelum Masehi tersebut, dikenal masyarakat sekitar sebagai filsuf yang sangat sederhana. Ia hidup dengan anjing peliharaannya dan sebuah lampu pilar di dalam wadah tong besar. Ia kerap dipanggil anjing oleh orang karena penampilannya yang compang camping. Meski begitu, ia tidak marah, karena dirinya memiliki argumen filosofis tentang anjing bahwa anjing selalu melindungi sahabat-sahabatnya. Fahrudin Faiz di bukunya berjudul Filosof Juga Manusia 2020 memberi sedikit ilustrasi mengenai Diogenes. Diogenes ini terkenal sebagai filosof yang cerdik dan berani menentang nilai-nilai kepercayaan masyarakat Athena kuno. Kehidupannya diliputi kemiskinan. Bahkan ia terkadang mesti mengemis atau mencuri supaya bisa makan.
Di buku itu juga dikisahkan bahwa setiap kali ia mengemis supaya bisa makan, ia kerap memperoleh perlakuan kasar. Ia dihadiahi ludahan oleh orang yang berlalu lalang di sekitarnya. Tetapi Diogenes hanya menyikapinya dengan mengusap ludah tersebut dengan sapu tangannya. Ketika diingatkan oleh temannya tentang kebiasaan itu, Diogenes menjawab dengan cara yang tidak lazim. Katanya, kalau orang bisa sabar tepercik air laut untuk memancing ikan, bukankah aku harus sabar untuk menerima ludahan itu demi memancing datangnya makan malam? Sebagai seorang filsuf beraliran sinisme, Diogenes cenderung melulu merespon sinis terhadap peradaban. Hal ini kemudian yang membuat kisah hidupnya menjadi tersohor dan terdengar sampai ke telinga Alexander Agung, karena prinsip hidupnya yang tidak lumrah seperti orang pada umumnya. Setelah menyindir raja yang menemuinya itu, Diogenes kemudian menanyakan maksud kedatangan Alexander. Sang putra dari Raja Philip II tersebut mengutarakan kekagumannya kepada Diogenes atas prinsip hidup yang dijalaninya. Alexander mendengar nama Diogenes karena telah banyak dibicarakan orang, sampai membuat dirinya ingin bertemu dengan Diogenes. Selain itu, Alexander juga mengatakan kepada Diogenes bahwa ia ingin bertemu dengannya sebelum pergi untuk menaklukkan dunia. Sang filsuf pun menanyakan kepada Alexander maksud tujuannya menaklukkan dunia, dan jika sudah menaklukkan dunia, maka ia ingin bagaimana? Alexander menjawab pertanyaan tersebut bahwa setelah bisa menaklukkan dunia, ia ingin istirahat dan bersantai saja. Mendengar jawaban tersebut, Diogenes tertawa. Ia mengatakan kepada Alexander mengapa dirinya tidak berdiam diri saja. Tidakkah kamu melihat aku sedang beristirahat dan bersantai tanpa menaklukkan apapun, ucap Diogenes. Alih-alih marah mendengar jawaban itu, Alexander malah bertambah kagum kepada Diogenes. Karena kekagumannya kepada Diogenes, Alexander tanpa sungkan langsung menawarinya dengan harta, tahta, dan kekuasaan. Namun, saat mendengar tawaran itu, Diogenes malah menjawab, "Hai Alexander, aku hanya meminta satu, tolong kamu menyingkir ke samping agar sinar matahari tidak terhalang menyinari tubuhku. Karena aku sedang berjemur." Dalam riwayat yang lain, Alexander bertanya kepada Diogenes, jika ia tidak dilahirkan sebagai Diogenes, maka ia ingin dilahirkan menjadi siapa? Diogenes menjawab jika ia tidak dilahirkan menjadi Diogenes, maka ia tetap ingin dilahirkan menjadi seorang Diogenes. Berbeda dengan Diogenes, Alexander berkata bahwa jika dirinya tidak dilahirkan sebagai Alexander, maka ia ingin dilahirkan sebagai Diogenes. Saya rasa dari cerita-cerita tersebut menunjukkan bahwa Diogenes adalah orang yang menerima segala ketentuan Tuhan yang diberikan kepadanya. Diogenes juga berpandangan setiap manusia yang dilahirkan memiliki level derajat yang sama, baik masyarakat biasa ataupun bangsawan. Bahkan, mungkin bagi Diogenes derajat manusia sama dengan anjing-anjing liar yang hidup bersamanya di pinggiran kota. Dari pertemuan tersebut, kita bisa menduga Diogenes memberikan dua pesan kepada Alexander dan untuk orang-orang yang datang sesudahnya. Pertama, tidak ada yang pernah menaklukkan dunia. Dunia begitu luas, tak terukur dibandingkan kita, manusia, yang kecil. Kehausan menaklukkan dunia ternyata malah akan membinasakan diri seorang manusia. Kedua, engkau tidak akan bisa kembali ke rumah. Ambisi menaklukkan dunia itu akan terus membawamu semakin jauh dan akhirnya hanya memicu munculnya bayangan yang semu. Cerita ini melarang kita tentang kesetaraan. Tentang bagaimana Diogenes memandang derajat semua orang itu sama, baik itu kaisar maupun masyarakat biasa. Baginya, mungkin derajat mereka semua sama dengan pembohong anjing-anjing yang hidup di pinggiran kota. Setali tiga uang dengan apa yang bisa kita pelajari dari Alexander Agung. Meski posisinya tinggi, ia mau mendengar pendapat dari gelandangan seperti Diogenes. Pertanyaannya kemudian adalah apa kita mampu menahan ego untuk menghargai perbedaan. Baik saat kita berhadapan dengan kelas sosial yang berbeda, juga tentang apakah kita tetap bisa rendah hati tanpa merasa bahwa pendapat kita lah yang paling benar adanya. Demikian dialog penuh hikmah seorang sufi Diogenes dengan Raja Agung Alexander Digri.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.